fenomena-fenomena yang ada itu kemudian kita buat desainnya, kemudian kita tes dulu kepada masyarakat itu untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat. Jadi misalkan ada nanti di hari terakhir kita akan coba tes juga misalkan bagaimana pendapat dari kita munculkan bagaimana metode pembentukan harga oleh pedagang di pasar. Nah, selama ini misalkan kalau kita bicara cabai ya, itu kan kita pusing loh. Tahu-tahu cabai harganya naik, tahu-tahu harga itu kok naik tinggi banget. Nah, kemudian kritik saya adalah, loh, kenapa yang namanya analisis tentang inflation di Indonesia itu hanya berputar pada dua hal, cost push inflation dan demand pull inflation. Kenapa tidak memunculkan yang satu lagi, yaitu adalah expected inflation. Nah ini kemudian kita coba, dan pertama kali kami bekerja sama itu melakukan eksperimen dengan real players, dengan pedagang, itu adalah dengan rekan-rekan BI Jogja di tahun 2010. Di Inggris sendiri, dari mantan pembimbing saya, John Hay, itu beliau baru melakukan eksperimen dengan real players, dengan pemain yang asli, itu adalah di tahun 2006. Jadi sebenarnya tidak jauh-jauh amat ketertinggalan kita. Justru sekarang kekuatan kami, kalau kekuatan kita yang di Indonesia itu adalah selalu melakukan dengan real players, Bapak Ibu sekalian, bukan dengan mahasiswa. Nah hal yang sama juga kemudian kami bermain-main dengan membuat pertanyaan as if yang sangat mengguncang, mengocok otak juga, yaitu adalah kita tanya kepada 335 rumah tangga itu terkait begini, apa yang akan terjadi kalau subsidi BBM dicabut, bagaimana cara menurunkan BBM subsidinya, dan bagaimana cara realokasinya. Nah ini kita tanyakan juga. Kemudian hasilnya yang muncul di situ itu adalah kita belajar banyak. Kami belajar banyak. Jadi banyak hal yang kami pelajari dari informal sector ini. Dan ini adalah hal yang sebenarnya bagi rekan-rekan di luar negeri, ketika mereka membaca paper kami, mereka mengatakan kami tidak pernah berpikir untuk melakukan dengan informal sector. Anda berada di lingkungan yang sangat fortunate sekali untuk melakukan berbagai macam eksperimen untuk informal sector, karena itu data yang bagi mereka sulit sekali. Karena di negara maju juga tidak ada informal sector, Bapak Ibu. Yang ada adalah formal semua. Kami juga melakukan dengan formal sector dengan para bankir di BI Jakarta terkait dengan masalah penentuan tingkat bunga. Nah itu kita tailor made juga. Nah ini yang akan mungkin nantinya akan mewarnai ke depan, kita akan lebih banyak melakukan riset-riset di bidang seperti ini. Dan mohon maaf ini tadi mungkin dari eksperimen kecil ini tadi cukup mengocok belief dari Bapak Ibu sekalian. Sampai Pak Bu juga khawatir saya akan mengajarkan willingness to pay tidak sama dengan willingness to accept. Tapi ini adalah awal dari eksplorasi kita atau pengembangan kita terkait dengan behavioral economics, dan nanti akhirnya bagaimana kita menggunakan hasil-hasil dari hasil riset di dalam behavioral economics ini untuk penyusunan kebijakan. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya bertanya. Iya, Bapak. Itu kalau behavioral economics nampaknya kan Anda itu melakukan penelitian ke arah micro behavior, pengambilan keputusan di sisi mikro. Padahal pengambilan keputusan itu biasanya based on the macro data dan makro statistik, kalaupun statistik itu boleh dipercaya. Kemarin itu pada waktu seminar buku itu Indonesia Rising di Visifol itu ada salah seorang mahasiswa yang mengatakan, kenapa sih kita itu kok percaya pada data itu PDB atau GDP dan sebagainya itu, artinya apa, itu kan menipu semua itu katanya mereka. itu menjadi masalah juga. Jadi karena kalau kita membahas ini memang menurut pengamatan saya memang masih terjadi perdebatan antara the merit of micro research, lalu itu menjadi base dari pengambilan keputusan, dan sebenarnya yang kita itu di tingkat makro, atau presiden atau Menko atau siapalah atau gubernur BI itu kan harus mengambil keputusan di sana. Kalau kita melihat itu pada behavior di bawah, ya di bawah di Jogja, mungkin di bawah di Jayapura. Betul. Tadi dikatakan ada budaya aspek itu juga.
Nah, bagaimana itu kita masih akan apa ya, sum up itu, mengaplikasikan data-data mikro itu supaya para pengambil keputusan itu juga punya kemantapan bahwa yang saya putuskan itu minimal itu mendekati kepada mikro itu gitu. Betul Pak, itu challenge yang sampai saat ini masih debatable. Dalam artian sekarang ada pendekatan misalnya ada makroekonomik berkembang sangat pesat, makroekonomik juga berkembang sangat pesat. Kemudian di tengah-tengahnya itu adalah ada micro foundation for macroeconomics. Yang di tengah itu pun sebenarnya belum mengakomodasi secara total apa perkembangan yang ada di dalam microeconomics. Ya. Jadi ini adalah, jadi kalau tadi Bapak katakan nanti dengan external validity-nya bagaimana kalau itu diterapkan di tempat lain. Memang ini yang adalah challenge-nya ada di situ Pak. Jadi memang ini adalah diskusi, kemudian debat diharapkan adalah dengan adanya masukan dari microekonomis dan makroekonomis ini. Nah ini kita akan memberikan kontribusi di tengah sebenarnya. Bagaimana menggabungkan ini. Jadi misalkan begini Bapak, saya pernah diskusi dengan rekan-rekan BI terkait dengan ketegaran suku bunga. Lalu beberapa rekan mengatakan kita ketegaran suku bunga kita sudah melakukannya sebanyak. Saya tanya, Bapak dengan apa melakukan estimasi tentang ketegaran suku bunga untuk melihat penyebab dari ketegaran suku bunga? Beliau mengatakan kami dengan ekonometri. Saya bilang oke deh. Kenapa? Karena Bapak hanya berbicara pada data historis. Bapak tidak tahu bagaimana sebenarnya pengambilan keputusan di level perbankan. Lalu saya ditanya, bagaimana caranya itu? Oh gampang, kita panggil banknya, kita minta membuat keputusan, mereka cerita bagaimana struktur pendapatannya, kita coba kasih kita modelkan, nanti kita lihat apa yang menyebabkan bunga itu kemudian stagger. Apakah bunga itu stagger karena fungsinya sebagai intermediasi, ataukah karena adanya fee-based income yang tinggi, atau jangan-jangan justru karena SBI yang tinggi. Nah ini bisa kita simulasikan kemudian untuk melihat bagaimana rasionalitas dari pemain. Hal yang sama juga terjadi misalkan mengapa yang namanya expected inflation itu yang paling besar apa sih sebenarnya? Itu adalah harga BBM. Jadi kalau misalkan kenaikan TDL, kenaikan gaji ke-13 itu nggak diperhitungkan oleh pedagang. Begitu BBM itu dikatakan BBM naik itu dia nggak mau tahu harga itu nggak naik ya juga dinaikkan. Itu yang muncul dengan expected inflation. Nah ini Pak Budian. Jadi hal yang kecil seperti ini yang seringkali kan kita lepas dari perhitungan ya. Kemudian orang jadi bingung kemarin itu ketika debat BBM tahu-tahu harga sudah naik. BBM-nya belum dinaiki berarti sudah naik loh. Ya jangan disalahkan karena yang muncul adalah expected inflation dari para pedagang. Nah ini yang mungkin akan jadi nanti kalau saya cenderung mengatakan oke, ini adalah ranahnya teman-teman microeconomist. Mari kita undang teman-teman di makroekonomis, mari kita berdiskusi kemudian dan kita akan memberikan kemudian untuk menyusun kebijakannya ada di tengah-tengah. Oke. Pilih Mbak Nah, ini nanti akan diteruskan oleh Pak Hertambang dan hari ketiga nanti kita akan banyak melakukan eksperimen, langsung eksperimen dan juga melakukan diskusi berbagai macam hal yang terkait dengan behavioral economy. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Bapak Ibu silahkan coffee break dulu.